yang Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 1 disebutkan sebagai keputusan MK itu sifatnya adalah final dan mengikat. Ya, jadi keputusan yang 28 itu final mengikat. Kalau sekarang akan diubah, apa alasan konstitusionalnya? Apakah sistem terbuka itu melanggar konstitusi? Pasal berapa yang dilanggar? Nggak ada. Justru sistem terbuka itu lebih dekat dengan konstitusi ketimbang sistem tertutup. Buktinya apa? Pasal 22E ayat 2 disebutkan bahwa pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, presiden, wakil presiden. Memilih anggota. Tidak ada kata-kata memilih partai politik. Nggak ada. Jadi kalau kemudian MK merubah keputusannya sendiri, yang final dan mengikat itu, harusnya ada pasal konstitusional yang benar-benar bisa dinilai bahwa keputusan MK yang dulu itu salah. Sehingga karenanya MK membuat keputusan yang baru. Justru keputusan yang lama itu benar. Keputusan yang baru ini, bila benar, saya berharap tidak benar, akan diubah, maka dia justru bertentangan dengan konstitusi yang harusnya dikawal oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 22E ayat 2 tadi saya katakan bahwa pemilu itu untuk memilih anggota, bukan memilih partai politik. Jadi kalau MK merubah menjadi memilih partai politik, justru dengan bertentangan konstitusi, pasal 22E. Satu. Nomor 2, nomor berikutnya, peserta pemilu itu adalah partai politik. Sekarang pertanyaannya, adakah partai politik yang mengajukan judicial review ke MK? Nggak ada. Yang mengajukan itu individu-individu, 6 orang. Seluruh partai politik tidak ada satupun yang mengajukan ke MK tentang perubahan sistem. PDIP, ya, dia mendukung perubahan sistem, tapi nggak pernah mengajukan ke MK. Dalam persidangan di Komisi 2, PDIP nggak bersuara menolak tuh. 8 partai menyatakan mendukung terbuka, menolak tertutup. PDIP di Komisi 2 di DPR tidak pernah mengatakan menolak terbuka dan mendukung tertutup, tidak pernah. Sehingga ketika kemudian DPR bersama dengan pemerintah sepakat pada Januari yang lalu bahwa pemilu tahun 2024 tetap dengan sistem terbuka, di situ PDIP tidak menolak. PDIP setuju, semua partai setuju di Komisi 2, DPR setuju, pemerintah setuju, KPU setuju, Bawaslu setuju, DKPP setuju. Nah ini harusnya menjadi pertimbangan juga bagi MK. Partai politik peserta pemilu semuanya dalam konteks di DPR setuju dengan terbuka. Yang memilih siapa? Yang memilih anggota DPR atau presiden bukan MK, bukan partai politik, tapi adalah rakyat. Pertanyaannya adalah dari itu pasal 1 ayat 2. Rakyat itu maunya apa? SMRC 3 kali melakukan survei, Januari, Februari, dan Mei. Tiga-tiganya hasilnya sama. Antara 71 sampai 73% rakyat Indonesia lebih menginginkan sistem terbuka. Jadi rakyat yang memilih pemilih kedaulatan menginginkan terbuka. Peserta pemilu partai politik menginginkan terbuka. Konstitusi menegaskan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, bukan partai politik. Karenanya kalau MK sampai benar berita itu merubah, karena saya berharap MK tidak mengubah, karena MK ada satu-satunya lembaga negara yang keanggotaannya disyaratkan seorang negarawan. Negarawan artinya pertimbangan masalah lebih besar, taat konstitusi. Karenanya saya berharap informasi yang bocor itu tidak benar, dan MK bahkan mengokohkan konstitusionalisasi daripada pemilihan umum, yaitu dengan sistem terbuka. Pak, ini kan banyak pihak yang juga merasa dirugikan gara-gara ada kebocoran informasi dari yang diterima ini. Nah, banyak pihak juga ingin mempolisikan lah, katakanlah seperti itu. Nah, ada pandangan dari Pak Edi soal hal tersebut. Salah satunya Pak Mahfud yang ingin. Iya, kan orang banyak kemudian yang ngontari kan. Pak Mahfud juga banyak ngobrol dengan Pak Denny Indrayana. Itu kan, beliau ke Australia juga mampir ke Pak Denny ke sini juga mampir ke Pak Mahfud. Kira-kira yang mereka bicarakan ada nggak ya yang masuk kategori rahasia negara atau tidak? Tapi menurut saya sih ini bagian daripada masalah publik yang sudah disampaikan kepada publik.
Tapi menurut saya jangan kemudian isunya malah bergeser menjadi kebocoran atau tidak kebocoran. Karena permasalahan terkait dengan mengkritisi terhadap sikap MK itu sudah terjadi, saya sudah berkali-kali mengkritisi hal ini. Jadi jangan isunya diubah menjadi kebocoran. Tapi harusnya tetap fokus kepada MK diingatkan agar menjadi betul-betul garda pelaksanaan konstitusi. Jangan kemudian ini diubah menjadi seolah-olah permasalahan karena ada dibocorkan atau tidak, permasalahan terkait dengan sikap MK dan keputusan ini harus dikoreksi, harus diingatkan dan dikritisi. Kalaupun tidak bocor, kemudian MK keputusannya ternyata seperti yang kemudian ternyata jadi bocor, tetap bermasalah. Jadi permasalahan jangan diubah menjadi kebocoran informasi. Permasalahannya adalah kritik terhadap keputusan MK ini sudah saya lakukan dan dilakukan banyak pihak sudah lama, bukan baru hari ini dan akan, sudah lama. Kalau sekarang saya mengkritik lagi, saya mengingatkan bahwa MK itu tanpa ada informasi pada ini sekalipun, bahkan tadi sebenarnya informasi tidak benar, MK memang harusnya betul-betul melaksanakan konstitusi, melaksanakan seluruh ketentuan konstitusi. Dan tadi pasal 22C ayat 1 menekankan keputusan MK itu tidak mengikat. 2008 MK sudah memutuskan berubah dari tertutup menjadi terbuka. Pak, kalau misalnya kabar ini memang benar begitu keputusan yang tersebut ini, apa langkah atau sikap dari PKS? Ya ini memang menjadi pelik ya, karena pertama MK itu diposisikan dalam posisi keputusannya final dan mengikat. Nah kalau final mengikat ya semuanya menjadi terikat, gitu kan. Tetapi ada keputusan dia yang final mengikat sebelumnya, yaitu menjadi terbuka. Tahun 2008 dari itu. Karenanya menurut saya wajarnya DPR yang sudah bersepakat dengan pemerintah, bersepakat dengan KPU, bersepakat dengan DKPD, bersepakat dengan Bawaslu pada Januari 2023 yang lalu di sini, untuk kemudian menegaskan kembali bahwa DPR dan pemerintah sepakat dengan MK dengan keputusan yang lama itu, karena tidak ada hal baru yang bisa mengkoreksi keputusan yang lama, sehingga kemudian 2024 tetap menggunakan sebagaimana diputuskan DPR, menggunakan sistem terbuka sudah disepakati. Dan waktu sudah amat sangat mepet, ya. Nah, bisa berandai-andai, ya. Misalnya nih, seandainya pun kemudian dipaksakan keputusan MK itu ada, ya mungkin juga bisa mengacu pada MK dulu pernah membuat keputusan tahun 2014 tentang pemilihan umum serentak, pilek dan pilpres serentak, diputuskan 2014, dilaksanakan 2029. Ini juga bisa begitu. Kalau dipaksakan, sekaligus saya tetap tidak setuju. Jadi kalau dipaksakan, mudah-mudahan keputusannya adalah pemberlakuannya bukan 2024, tapi 2029. Karena sekarang juga sudah terlalu mepet, sudah semua proses sudah berjalan dalam konteks terbuka, gitu ya. Anggarannya, KPU-nya, pendataannya, partai politiknya, semuanya sudah dalam konteks terbuka. Maka MK juga bisa merujuk pada keputusan tahun 2014 yang pemberlakuan keputusannya bukan seketika tapi tahun untuk pemilu yang akan datang. Dulu 2014 untuk 2019, sekarang bisa saja 2024 diputuskan untuk 2029 yang akan datang. Tapi sekali lagi saya tetap lebih berpendapat konstitusi lebih dekat kepada sistem terbuka ketimbang sistem tertutup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.